Malam itu, langit desa di Jawa tampak redup. Lampu minyak di rumah sederhana milik Siti berkelip, menandakan betapa miskinnya keluarga itu. Siti, seorang gadis Jawa berusia 24 tahun, sedang mengemasi pakaian usang ke dalam koper kecil. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ibunya duduk di sudut ruangan. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Leh, ibu ndak tega ngelepas kamu jauh-jauh. Tapi kita butuh uang itu. Adikmu sekolah, sawah kita juga habis tergadai," ucap ibunya lirih. Siti menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, aku kuat kok demi keluarga. Aku rela. Aku bakal kerja keras di negeri orang. Amerika memang jauh, tapi aku akan pulang bawa rejeki." Tetangga-tetangga yang mendengar kabar keberangkatannya mulai berdatangan. Sebagian kagum, sebagian lagi mencibir. "Wah, Siti beruntung bisa keluar negeri. Jangan lupa sama kampung ya." Namun ada juga yang berbisik-bisik sinis. TKW itu sering dapat majikan kasar. Apa dia sanggup? Pagi buta, Siti berangkat menuju bandara dengan bus tua. Dari jendela, ia melihat sawah dan jalanan desa yang mulai jauh tertinggal. Hatinya terasa perih, seolah sedang meninggalkan seluruh kehidupannya. Di dalam hati, Siti berjanji, apapun yang terjadi, aku harus kuat. Demi ibu, demi keluarga, uang itu harus aku dapatkan. Meski dengan nyawa sekalipun. Tanpa ia tahu, langkah kecil dari desa itu akan menjerumuskannya pada jalan hidup yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama di Amerika menjadi ujian berat bagi Siti. Bahasa yang terbatas, cuaca dingin, menusuk tulang, serta pekerjaan rumah yang tak ada habisnya membuat tubuhnya cepat lelah. Namun, Siti selalu mengingat wajah ibunya di kampung, membuat ia bertahan meski penuh kepayahan. Majikannya bernama John Miller, seorang pria parubaya berusia 48 tahun. Ia tinggal sendirian di rumah besar penuh kemewahan, namun dingin dan sepi. Awalnya, Siti mengira John sama saja, seperti majikan lain yang hanya memandang rendah pembantunya. Namun semakin lama, John justru kerap menatap Siti dengan cara berbeda. Suatu malam, setelah membersihkan ruang tamu, John memanggilnya. "Siti, duduklah sebentar. Kamu sudah bekerja dengan baik." Siti ragu. Tangannya masih gemetar, memegang kain pel. "Tidak usah takut, aku hanya ingin berbicara," ucap John dengan senyum tipis. Ia lalu menuangkan segelas minuman untuk dirinya sendiri. Sementara Siti hanya menunduk. "Aku melihatmu berbeda dari pekerja lain. Kamu rajin, sabar, dan cantik." Kata-kata itu membuat wajah Siti memanas. Hatinya gelisah, antara bangga sekaligus takut. Sejak malam itu, John sering memberikan perhatian kecil, memberinya jaket hangat, membelikan makanan kesukaannya. Bahkan terkadang mengajak bicara dengan bahasa Inggris sederhana agar Siti bisa belajar. Bagi seorang gadis desa yang kesepian, perhatian itu terasa hangat, namun juga menimbulkan tanda tanya. Kenapa dia begitu baik? Apa ini tulus? Atau ada maksud lain? Gumam Siti dalam hati. Hingga pada suatu hari, saat membersihkan kamar kerja John, ia menemukan sebuah kotak kecil di meja. Di dalamnya ada cincin emas berkilau. Jantungnya berdetak cepat saat mendengar suara langkah kaki John di belakangnya. "Siti." Suara John berat namun lembut. "Aku ingin bicara serius denganmu." Siti menoleh dengan wajah pucat. Ia tidak tahu bahwa dari sinilah hidupnya akan berubah drastis. Sore itu, langit Amerika tampak kelabu. Hujan tipis mengetuk jendela rumah besar. John, Siti baru saja selesai mencuci piring ketika tiba-tiba dipanggil masuk ke ruang tamu. Di sana, John sudah duduk dengan pakaian rapi, wajahnya terlihat serius. Di meja, tergeletak sebuah kotak cincin yang sebelumnya sempat dilihat. Siti. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya mendadak kaku. "Siti," ucap John pelan,
Aku sudah lama sendiri. Rumah ini besar, tapi kosong. Aku ingin ada seseorang yang menemaniku. Seseorang seperti kamu. Siti tercekat. Maksud Tuan? Maksud Tuan? John membuka kotak itu, memperlihatkan cincin emas berkilau. Menikahlah denganku. Aku akan memberimu uang 90 juta rupiah untuk keluargamu. Di Jawa, hidupmu tidak akan kekurangan lagi. Dunia seakan berhenti berputar bagi Siti. Tawaran itu terdengar seperti mimpi, tapi juga menakutkan. Ia membayangkan wajah ibunya yang sakit-sakitan, adiknya yang masih sekolah, dan hutang keluarga yang menumpuk. 90 juta bisa mengubah segalanya. Tapi aku hanya seorang pembantu. Aku tidak pantas jadi istri Tuan, jawab Siti dengan suara gemetar. John tersenyum kecil, namun tatapannya tajam. Uang itu bisa langsung kukirim ke keluargamu besok. Kamu hanya perlu mengatakan iya. Air mata Siti jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti burung kecil yang terjebak di sangkar emas bebas, tapi terkekang. Hatinya menolak, namun pikirannya terikat oleh beban keluarga di kampung. Akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Baiklah, aku mau." John langsung menyematkan cincin itu di jari Siti. Senyum puas muncul di wajahnya. Sementara di hati Siti, hanya ada ketakutan yang semakin membesar. Ia tidak tahu bahwa keputusan menerima lamaran itu akan menyeretnya ke dalam malam penuh kegelapan. Hari pernikahan itu datang terlalu cepat. Bahkan sebelum Siti benar-benar siap, hanya seminggu setelah lamaran, John sudah mengurus semua dokumen, bahkan membayar seorang penghulu lokal dan saksi dari komunitas kecil. Siti mengenakan gaun putih sederhana yang dipilihkan John baginya. Gaun itu bukan simbol kebahagiaan, melainkan belenggu. Setiap langkah menuju altar kecil di ruang tamu rumah John terasa berat seperti menyeret rantai tak kasat mata. "Are you ready?" bisik John sambil menggenggam tangannya. Siti tersenyum tipis, tapi hatinya menangis. Ia teringat ibunya di kampung yang mungkin sedang menunggu kabar. Dalam hati, ia berkata, "Bu, uang ini untukmu. Semoga aku kuat menjalani semua ini." Upacara berlangsung singkat. Janji pernikahan diucapkan dengan bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami. Hanya kalimat Aido yang dipaksa keluar dari bibirnya. Sementara John mengucapkannya dengan mantap, seolah benar-benar menginginkan pernikahan itu. Setelah resmi menikah, John mencium kening Siti di depan para saksi. Tepuk tangan kecil terdengar. Namun, di telinga Siti, bunyinya seperti dering lonceng kematian. Malamnya, rumah besar itu sunyi. Siti duduk di kamar pengantin, menatap cincin emas di jarinya. Hatinya penuh pertanyaan. Apakah ini jalan yang benar? Atau aku baru saja menjual diriku sendiri? Pintu kamar berderi terbuka. John masuk dengan tatapan penuh gairah. "Now, you are mine," ucapnya dengan suara rendah. Tubuh Siti merinding. Ia tahu malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang menakutkan. Nafasnya tercekat, tangannya gemetar. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Tuhan memberi kekuatan. Namun doa itu akan segera diuji. Ketika malam pertama tiba dengan permintaan gila dari sang suami baru. Malam itu, kamar pengantin John terasa mencekik. Lampu redup, tirai tebal menutup rapat jendela. Udara dingin seakan menahan napas Siti. Ia duduk di ujung ranjang, tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang. John masuk perlahan, membawa segelas minuman di tangan. Senyumnya bukan lagi ramah, melainkan mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk Siti berdiri. "Drink this, you will feel better," katanya sambil menyodorkan gelas. Siti menolak halus, namun John memaksa. "Just a little. Malam ini istimewa. Kamu harus patuh." Dengan ragu, Siti meneguk sedikit. Rasanya pahit, membuat tenggorokannya tercekat. John duduk di depannya, menatap lekat-lekat. "Kamu tahu, Siti, aku tidak suka malam pertama yang biasa. Aku ingin sesuatu yang berbeda." Siti menelan ludah. Wajahnya pucat. Maksud Tuan?" John lalu membuka lemari besar di sudut kamar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan topeng hitam, seutas tali,
dan kamera kecil. "Aku ingin kau melayaniku dengan cara ini," ucapnya. Suaranya dingin namun penuh nafsu. Tubuh Siti gemetar hebat. Ia mundur ke belakang. Punggungnya menempel ke dinding. "Tidak, Tuan. Tuan, saya tidak bisa." John mendekat. Wajahnya berubah bengis. "Kamu istriku. Sekarang kamu sudah menerima uangku. Kamu milikku sepenuhnya." Air mata Siti jatuh deras. Malam pertama yang seharusnya penuh cinta berubah menjadi mimpi buruk. Ia merasa terjebak dalam sangkar besi tanpa jalan keluar. Di luar kamar, angin malam bertiup kencang, seolah ikut menyaksikan jeritan hati seorang wanita Jawa yang dikorbankan demi uang. Malam itu, Siti menyadari harga 90 juta yang ia terima terlalu mahal untuk sebuah kehidupan yang hancur. Hari-hari setelah malam pertama itu berubah menjadi neraka bagi Siti. Setiap malam, John selalu menuntut hal-hal gila yang membuat tubuh dan batinnya hancur. Ia dipaksa menuruti semua keinginan suami barunya tanpa bisa menolak. Di siang hari, Siti tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa, membersihkan, memasak, mencuci. Senyum yang dulu sempat muncul di wajahnya kini lenyap, digantikan oleh sorot mata kosong penuh ketakutan. Di sela-sela pekerjaannya, Siti sering menulis surat untuk ibunya di kampung. Dalam surat itu, ia selalu berpura-pura bahagia. "Bu, di sini aku baik-baik saja. Aku sudah menikah dengan orang baik. Uang akan segera kukirim. Doakan aku selalu sehat." Namun setiap kali selesai menulis, air matanya menodai kertas. Ia tahu, kenyataan yang ia hadapi sangat berbeda dari kata-kata itu. Uang memang sudah ditransfer ke keluarganya. Adiknya bisa sekolah, ibunya bisa membeli obat, dan hutang keluarga perlahan terbayar. Namun harga yang harus dibayar Siti adalah kebebasan, harga diri, dan kebahagiaannya sendiri. Malam-malam panjang terus menghantui. Kadang ia duduk di sudut kamar, menatap jendela dengan tatapan kosong, berdoa lirih dalam bahasa Jawa. "Gusti, sampai kapan aku harus kuat? Sampai kapan aku harus jadi boneka di rumah ini?" Namun doa itu seakan tak terdengar. John semakin menunjukkan sisi gelapnya. Setiap malam, permintaannya semakin aneh, semakin mengerikan. Dan Siti hanya bisa pasrah, karena di hatinya ia terikat pada satu hal, uang yang sudah ia korbankan demi keluarganya. Air mata Siti menjadi teman setiap malam. Penderitaannya seolah tak berujung. Hingga suatu hari, ia mulai mencium adanya sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar nafsu John. Suatu malam, saat John keluar rumah untuk urusan bisnis, Siti akhirnya menemukan kesempatan untuk menghirup sedikit kebebasan. Ia berkeliling rumah besar itu, berharap bisa mencari udara lega. Namun langkahnya justru membawanya ke sebuah pintu terkunci di lorong bawah tanah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia mencari-cari kunci, hingga akhirnya menemukannya di laci meja kerja John. Dengan tangan gemetar, Siti membuka pintu itu. Aroma lembab bercampur bau besi karat langsung menyeruak. Lampu redup di ruang bawah tanah menyinari pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di sana tergantung foto-foto wanita asing yang semuanya tampak seperti dirinya. Perempuan Asia, muda dan sederhana. Beberapa foto terlihat rusak, penuh coretan aneh dengan tinta merah. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah lemari besar. Ketika dibuka, di dalamnya ada pakaian wanita, gaun, jilbab, bahkan perhiasan. Semuanya sudah usang, seolah peninggalan seseorang yang tidak pernah kembali. Tangan Siti gemetar hebat, nafasnya tersengal saat ia melihat buku catatan di meja. Dengan bahasa Inggris seadanya, ia mencoba membaca. Night 1, she refused. Night 3, she cried louder. Night 7, she finally obeyed. Halaman-halaman berikutnya penuh catatan serupa dengan nama-nama perempuan yang berbeda. Semuanya berhenti di satu kata terakhir. Gone. Siti hampir pingsan. Kepalanya berputar. Tubuhnya lemas. Ia baru sadar. Ia bukanlah istri pertama John.
ada banyak wanita sebelum dirinya, dan semuanya menghilang tanpa jejak. Pintu tiba-tiba berderit. Suara langkah kaki berat terdengar dari atas. John pulang lebih cepat dari biasanya. Panik, Siti buru-buru menutup lemari dan memadamkan lampu, lalu kembali ke kamarnya. Namun sepanjang malam ia tak bisa tidur. Tatapan John yang selalu memaksanya kini terasa berbeda, lebih menyeramkan. Karena ia tahu ada rahasia gelap yang disembunyikan. Ya Allah, apakah aku akan jadi korban berikutnya? Bisik Siti sambil menahan tangis. Sejak menemukan ruang bawah tanah itu, Siti tidak pernah lagi melihat John dengan cara yang sama. Setiap kali pria itu menatapnya, ia merasa seperti seekor domba yang sedang ditunggu waktunya untuk disembelih. Hari-harinya dipenuhi rasa takut, malam-malamnya penuh air mata. Namun di balik itu, muncul satu tekad. Ia harus memilih, bertahan dengan segala risiko, atau kabur meski nyawanya bisa melayang. Suatu sore, saat sedang mencuci piring, John menghampirinya dengan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Tomorrow, we will try something new," katanya sambil menepuk bahunya. Tatapannya penuh arti. Siti tahu, jika ia terus menuruti, mungkin dirinya akan berakhir seperti nama-nama di catatan mengerikan itu. Ia tidak boleh tinggal diam. Malamnya, Siti menulis surat panjang untuk ibunya. Surat itu berisi kebenaran tentang penderitaan, tentang pernikahan yang dipaksakan, hingga rahasia gelap John. Ia menyelipkan surat itu ke dalam tas kecil bersama beberapa uang yang berhasil ia simpan. "Jika aku tidak selamat, setidaknya mereka tahu apa yang terjadi," bisiknya dengan suara serak. Namun, kabur bukan hal mudah. Rumah John dipenuhi kamera kecil yang tersembunyi. Ia bahkan mulai curiga, apakah setiap gerak-geriknya sudah diawasi? Dalam kebimbangannya, Siti berdoa di sudut kamar. "Gusti, beri aku petunjuk. Apakah aku harus bertahan demi keluarga, atau aku harus lari? Meski mungkin mati di jalan." Air mata kembali jatuh. Pilihan itu seperti dua pintu yang sama-sama menuju neraka. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, ia harus melangkah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, muncul keberanian di matanya. Ia berjanji dalam hati, esok hari ia akan membuat keputusan yang menentukan hidup dan matinya. Pagi itu, langit mendung menambah berat langkah Siti. Semalaman ia tidak tidur, hanya memikirkan satu hal, melarikan diri. Ia menyelipkan tas kecil berisi surat untuk ibunya, sedikit uang, dan sehelai foto keluarga ke balik pakaiannya. John duduk di meja makan, menatapnya sambil menyeruput kopi. Senyumnya tipis, namun tajam. "Today is special," katanya. Siti berpura-pura tersenyum, meski tubuhnya bergetar hebat. Saat John sibuk dengan telepon, Siti berlari ke pintu belakang. Nafasnya terengah. Kakinya berlari secepat mungkin menuju pagar tinggi. Tapi baru beberapa meter, suara lantang John membelah udara. "Siti, where are you going?" Ia menoleh. John berdiri dengan wajah penuh amarah. Mata birunya kini terlihat seperti mata predator. Siti menangis, berteriak dengan bahasa campur aduk. "Lepaskan aku bukan milikmu." John mendekat dengan langkah besar. Tangannya terulur untuk menangkapnya. Namun saat itulah, sesuatu tak terduga terjadi. Siti meraih batu besar di samping taman, lalu menghantamkannya ke kepala John dengan sekuat tenaga. Suara dentuman keras terdengar. John terjatuh. Darah mengalir dari pelipisnya. Tubuhnya terguncang sebentar, lalu terdiam. Siti terhuyung. Tubuhnya lemas, tangannya berlumur darah. Air matanya bercampur hujan yang mulai turun deras. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Namun di dalam hatinya ada bisikan kecil. Ia baru saja selamat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari belenggu yang selama ini mengekangnya. Dengan tubuh gemetar, ia berlari keluar rumah, menembus hujan, menuju jalan raya. Setiap langkahnya terasa seperti membuka rantai yang membelit. Apakah John benar-benar mati atau ia hanya pingsan?
dan akan memburu Siti lagi? Siti tidak tahu. Yang ia tahu, malam-malam kelam itu sudah cukup. Ia harus kembali ke kampung. Kepada ibunya. Meski dengan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Dan di ujung pelariannya, hanya ada doa lirih yang keluar dari bibirnya. Gusti, terima kasih. Aku ingin pulang.